Sekarang yang ketiga, hal yang ketiga. Sekarang yang ketiga, bohong nih orangnya, bahwa orang yang mengada-ada kepadamu dengan sesuatu di mana kamu bersih daripadanya pada sisi Allah. Sisi Allah, bukan menurutmu loh. Dia ngatain kita suka bohong. Dan mungkin kita suka bohong. Ini catatan, kita tidak pernah bohong. Di mata Allah kita tidak pernah bohong. Jujur terus, tapi dia ngatain kita munafik, kita tukang bohong. Jadi dia mengada-ada kan? Bagaimana kalau seperti itu? Maka seyogjanalah kamu tidak membenci pada yang demikian dan tidak menyibukkan diri dengan selalu mencelanya. Balas itu, membalas nyilono, tidak perlu. Membalas nyindir, tidak perlu. Akan tetapi, maulah kamu merenungkan dalam 3 hal. Ini kalau orang mendolimi kita dengan menyebarkan fitnah, berita bohong. Sikap kita kayak gini. 1, renungkan bahwasanya jikalau kamu terlepas dari kekurangan yang demikian, kamu bukan seorang pembohong. Ini suaranya Umi jelas ya? Ini. Maka kamu tidak terlepas dari perilaku semacam ini dan kekurangan yang menyerupai ini. Ulangi. Jikalau kamu tidak begitu, maka kamu tidak terlepas dari perilaku yang semacam ini dan kekurangan yang menyerupai ini. Sebetulnya kamu juga ada bohong-bohongnya. Sebetulnya kamu juga ada bohong-bohongnya. Padahal kekurangan-kekuranganmu yang ditutupi oleh Allah adalah lebih banyak. Mungkin kamu tidak berbohong, tapi kamu suka ingkar janji. Dia nggak tahu. Kamu tidak suka bohong, tapi kamu pelit. Dia nggak tahu. Kekuranganmu tentang sikap ingkar janji, suka apa tadi? Pelit, ditutupi sama Allah. Sehingga yang dikomen dia cuma tukang bohong. Padahal kalau jujur, aku nggak tukang bohong kok loh. Aku juga suka ingkar janji, suka lebay, suka apa tadi? Pelit, suka perhitungan. Aku semua itu loh, tapi masih ditutupi oleh Allah. Renungkan seperti itu. Kalau yang diomongin memang tidak benar, sampai pamer tok gitu ya. Mungkin kita ada pamernya, atau mungkin kita tidak pamer, tapi kita punya sifat lain yaitu sombong. Tapi sombongnya masih ditutupi oleh Allah. Atas ya, sikap pertama. Maka bersyukurlah kamu kepada Allah Ta'ala karena Dia tidak memperlihatkan kekurangan-kekuranganmu dan ditolaknya kekurangan itu daripadamu dengan menyebutkan apa yang baik daripadanya. Ini jadi ingat kisah Sayyid Ali Zainal Abidin. Beliau itu bahkan pernah dituduh mencuri uang 10.000 dinar. Lagi sholat, ada orang tidur di belakangnya beliau. Terus orang itu ternyata kehilangan uang di tas di sebelahnya. Sedangkan di situ cuma ada siapa tadi? Sayyid Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, Ahlul Bait. Dia tuduh itu Sayyid Ali Zainal Abidin. Cucunya kan Nabi dituduh mencuri uang 10.000 dinar. Terus apa respon beliau? Oh, uangku yang hilang 10.000 tak? Ayo ke rumahku, tak gantiin. Diganti sama Sayyid Ali Zainal Abidin 10.000 dinar. Belakangan kemudian orang yang minta maaf, uangnya ketemu, ternyata dibercandai sama temennya, disembunyiin temennya, kemudian dikembalikan lagi sama temennya, sedang dia sudah keburu nuduh sama tadi Sayyid Ali Zainal Abidin. Dikembalikan uangnya Sayyid Ali Zainal Abidin, nggak mau. Terima kasih, nggak apa-apa, ambil aja uangnya buat kamu, karena kamu sudah mengurangi dosaku. Sayyid Ali Zainal Abidin. Bahkan kalau dihina orang itu, ya itu tadi, kalau dihina apa itu, kamu elek kayak ketek gitu ya. Elek kayak ketek gitu. Terus, gak ketek, kayak segawon kan. Ada yang ditutupi Allah, gak cuma ketek sebetulnya, kita punya sifat-sifat buruk yang lain. Saking masih ditutupi oleh Allah. 1. Sambut, mulai kebuka. Jangan suka galau kalau difitnah sama orang. Bisa jadi itu benar, bisa jadi kita lebih parah dari itu. Yang kedua, renungkanlah lagi bahwa
perilaku yang demikian itu kita difitnah. Perilaku difitnah orang itu adalah sebagai kafarat atau penebus untuk kejelekan-kejelekan dan penebus pada dosa-dosa yang lain. Kamu mungkin dulu yang kamu sudah lupa pernah memfitnah orang. Misalnya nih, suamimu diambil orang. Mungkin dulu zaman kamu SMA, kamu pernah membuat gebetan orang. Kafarat atau penebus dosa. Kamu difitnah orang, kamu dihina orang. Bisa jadi sekarang kamu bersih. Enggak, sudah taubat menurut Allah. Tapi kalau kamu difitnah orang, itu adalah sebagai apa tadi? Kafarat. Yang di mata Allah dosamu yang itu belum diampuni sebelum kamu difitnah, sebelum kamu diilok, sebelum kamu dinyinyi banyak orang sak malam, dosamu belum habis. Makanya sama Allah dikasih kejadian seperti itu sebagai apa tadi? Kafarat atau penebus dosa. Dulu mungkin kamu pernah jadi bendahara dari suatu komunitas, duitnya kamu pakai dan kamu belum ganti, dan sekarang kamu dapat musibah seperti itu adalah apa tadi? Kafarat. Karena sekarang orang-orang itu sudah tidak terhitung yang kamu rugikan, sudah di sana tidak terhitung lagi. Karena tidak ditulis di aplikasi, tidak ada nama orangnya, dan itu harus ditebus. Tebusnya pakai kejadian-kejadian seperti tadi dicela oleh orang. Satu tadi apa? Allah masih menutupi cacatnya yang lain. Yang kedua, celaan itu adalah bentuk apa tadi? Kafarat atau penebus dosa. Pun untuk waras jangan terlalu sakit hati. Kemudian lanjut. Maka seakan-akan orang itu menuduhmu dengan kekurangan, di mana kamu bersih dari kekurangan itu. Maka ia mensucikanmu dari dosa-dosa yang kamu berlumuran dengan dosa itu. Dan setiap orang yang mencelamu, maka sesungguhnya ia telah menghadiahimu dengan kebaikan-kebaikan. Garis bawah. Pada setiap orang yang mencelamu, maka sesungguhnya ia telah menghadiahimu dengan kebaikan-kebaikannya. Kamu difitnah, oh dia menghadiahimu dengan kebaikannya. Kamu diriba, kamu menghadiahi oleh dia dengan kebaikannya. Dan satu riba itu kafarat penebus dosa. Dia ngomong itu pada sana, dibaca banyak orang. Semakin banyak orang membaca, semakin fitnah itu dibaca banyak orang, semakin banyak dosamu yang habis. Satu kali dosa. Betapa enaknya kalau dicela sama orang. Kita dapat apa tadi? Hadiah. Nah tahu gini ini, nggak usah diomongin. Terus no. Aku senang bawa celah, aku kan bawa hadiah. Terus no. Nggak usah begitu. Ini cukup. Oh iya. Bagaimana suasana hati kita? Masih sakit kan? Kalau masih sakit ya belum habis, belum sakit, perlu dicela lagi biar sampai bilang sakit karena dicela. Nggak usah bilang terus no ya. Nggak usah bilang terus no. Kemudian, dan setiap orang yang memujimu, kalau ada orang memujimu, maka sesungguhnya ia telah memutuskan punggungmu. Materi kemarin, punggungmu putus, ceklek punggungmu. Maka bagaimana kamu merasa gembira dengan diputusnya punggungmu, dan kamu merasa susah dengan hadiah-hadiah kebaikan yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah Ta'ala. Kamu berdalih bahwa kamu menyukai dekat kepada Allah. Katanya ingin dekat sama Allah. Lah kok dicela gak suka? Bukankah dicela itu berarti kamu makin bersih, dosamu habis, dan kamu dapat tambah kebaikan. Justru kalau dipuji itu punggungmu patah dan Allah tidak suka, malah menjauh dari. Yang kedua, renungkan lagi yang ketiga. Cocok gini, mau terkepikir gini tadi gini. Yang ketiga sekarang, ya Allah ya Syekh ya Imam, terima kasih. Tiga, bahwa orang yang miskin atau musuhmu itu, beliau bilang miskin,
fakir karena dia konsen kepada orang, bukan konsen kepada buruknya dia sendiri. Itu namanya orang miskin. Orang butuh dipuji. Bahwa orang yang miskin atau musuh itu telah berbuat aniaya pada agamanya sehingga ia gugur dari pandangan Allah. Maksudnya dia tidak dilihat Allah. Allah nggak lihat dia dan meremehkan dia saat dia mencela kita, dan kita tidak seperti itu gitu. Bisa dipahami? Allah tidak lihat dia, bukankah itu musibah besar? Kemudian ia membinasakan dirinya dengan mengada-ada atau iftira, dia mengada-ada dan mendatangkan dirinya pada siksaan Allah yang pedih. Dia disiksa pasti. Dia iftira, dia mengada-ada. Maka tidak seyogyanya kamu marah kepadanya serta adanya marah Allah kepadanya. Allah sudah marah sama dia, kamu jangan ikut-ikutan marah. Dia sudah disiksa Allah, dia sudah gak dilihat, gak ditolak sama Allah. Gak usah marah sama dia kamu. Dia cukup dimarahi siapa? Allah. Kemudian kamu mengharap tipuan setan kepadanya dan kamu berdoa. Sekarang ini biasanya sikapnya kan disuruh mendoakan tuh. Ini anak mau menuduh nggak no? Makanya ini ditaruh di nomor 3. Kita belum bisa. Biasanya belum bisa mendoakan baik untuk orang seperti itu kan? Nah makanya startnya mikirnya kayak tadi. 1, renungkan bahwa perilaku semacam ini masih sedikit dari kekuranganmu. Renungkan itu dulu. Jadi kita balas apa enggak? Kalau ada orang celah kita tidak usah konfirmasi, tidak usah balas. Tapi ini, renungkan bahwa kamu juga punya kekurangan yang lain yang masih ditutupi oleh Allah. Tidak usah balas. Yang kedua, kalau kamu berhasil step itu, lakukan step yang kedua. Step yang kedua kita tidak bisa sebelum step yang pertama. Urutannya apa? Step yang kedua adalah itu kafaroh, penebus dosa. Dosa yang lain. Oh iya, belum bisa doakan, belum. Tapi puncak kebaikan adalah ketika kita sudah bisa mendoakan dia. Itu yang ketiga ini. Yang ketiga tadi kan kita tidak boleh marah karena Allah sudah marah. Jadi nggak marah terus gimana dong saya? Doakan dia. Mau, belum bisa. Sebelum kamu doakan, lakukan dulu 1, 2. Yang ketiga, kemudian kamu mengharap tipuan setan kepadanya dan kamu berdoa, ya Allah, binasakan dia. Ya Allah, mungkin dengan Maha Adil, balas dia ya Allah, balas dia ya Allah. Kita begitu kan? Awas ya Allah, kualat ya Allah, dia kualat. Kita doakan dia seperti itu. Dan itu tipuan setan. Karena seolah-olah aku terzolimi. Jadi doaku kabur, langsung diantar ke awan tanpa jeda. Maka aku binasakan dia ya Allah, tunjukkan keadilanmu ya Allah. Kira-kira kabul apa enggak? Kabul. Doa kita itu kabul. Entah sekarang, entah minggu depan, entah tahun depan, dia pasti celaka. Karena doa kita tadi. Karena kita dalam posisi terzolimi, tapi derajat kita jadinya rendah. Jadi gimana? Itu tipuan setan itu. Akan tetapi seyogyanya bagimu untuk berdoa, ya Allah, jadikanlah ia menjadi baik. Loh, ya Allah, semoga dia dapat hidayah. Jadikan dia baik ya Allah. Jadikan dia baik ya Allah. Berat ya? Tapi kalau kemudian dia jadi celaka karena doa kita juga dosa. Karena kalau dia celaka, yang susah keluarganya, kita ikut andil dalam kesusahan keluarganya. Kapok, rasa kecelakaan toh. Setelah kecelakaan terus gimana anaknya jadi repot, gak sekolah, gak ada yang kerja. Istrinya jadi repot nunggu di rumah sakit. Susah ya. Kita kan ikut susah lihat orang lain susah. Makanya berhentilah mendoakan jelek. Doakan ya Allah, semoga dia jadi baik. Pas mau angkel
pas sakit hati karena kita difitnah, doakan semoga dia jadi bani. Wahai Tuhanku, tobatkanlah dia. Wahai Allah Tuhanku, curahkan rahmat-Mu kepadanya. Jadi doanya ada 3 versi. Jadikan dia baik, jadikan dia tobat, rahmati dia ya Allah, sayangi dia ya Allah. 3 itu. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, Allahumma ghfir li qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku. Siapa ini kaumku? Orang Taif. Ingat ketika kejadian Rasulullah ke Taif, dilempari anak-anak, dilempari orang Taif, Bani Saqif, melempari habis-habisan. Ini pernah cerita di sini ya, Maulid itu, biografi Rasulullah. Dalam keadaan giginya rempal, kakinya lutut, beliau penuh luka, sandalnya pedot karena lari. Nabi juga bukan terus ayo lempar aku enggak. Rasulullah sangat manusiawi, beliau lari. Sedang Taif itu kayak batu bukit, Nabi lari ke atas, dilempari terus. Nabi lari dialing-alingi sama Zaid bin Harithah. Ada Rasul. Semua melempari, sampai sandalnya Nabi patah, giginya juga patah. Ini rambut ini penuh dengan debu, penuh dengan batu-batu. Nabi kemudian minggir ke salah satu kebun kurma. Kemudian Nabi ngangkat tangan, Zaid takut nyingkir. Ini kalau Nabi berdoa, beliau didolimi, beliau kekasih Allah, malaikat sudah siap-siap naruh bukit Taif di atas Bani Saqif. Ternyata Nabi doanya ini, Allahumma ghfir li qaumi, maafkan mereka ya Allah. Allahumma hdi qaumi, tunjukkan mereka ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, sungguh mereka itu belum ngerti. Mereka itu belum ngerti ya Allah. Bukan mereka maksud begitu, mereka itu belum ngerti. Padahal belum ngerti gimana orang Taif itu penduduk yang modern. Tapi Nabi doanya seperti itu. Itu level berapa? 3. Setelah tadi pertama itu stepnya, yang kedua baru yang ketiga, doakan ya Allah, beri dia petunjuk, jadikan baik. Terus apa tadi? Rahmati dia, terimalah atau jadikan dia orang yang bertobat. Ini kalau suami-suami yang selingkuh, suami-suami yang suka KDRT, kalau kita masih kuat, masih sabar, wali kita. Dari situ pintu surga kita. Jangan minta cerai dulu. Yang mencuri rezeki kita Allah. Kalau duitnya sama dia dikasihkan selingkuhannya, ini tadi 1, 2, 3 stepnya. Stepnya 1, 2, 3. 1. Apa tadi? Kekuranganku sebagai istri masih banyak. Kekuranganku sebagai hamba Allah masih banyak. Aku belum selesai tobatku, belum selesai puasaku. Fokusnya ke situ. Kemudian yang kedua, perilaku yang demikian itu adalah kafarat. Iki aku biar dia tahu bodoh-bodoh ibu jadi aku dulu juga pernah waktu awal-awal nikah sama suamiku, aku tidak baik. Aku masih nge-WA orang. Hatiku masih belum tulus mencintai suamiku. Ini kafaratnya. Begitu. Dan yang ketiga, doakan suami. Doakan suami. Ya Allah, jadikan suami yang baik. Jadikan suami mendapat petunjuk. Rahmati suami saya. Jadikan dia orang yang tobat. Kabul. Mumpung dianiaya, doakan dia baik. Dan didengar tidak ada ruginya. Karena dia selingkuh juga sudah ketetapan Allah untuk membersihkan atau ya kafarat atau membersihkan diri kita. Itu bersih-bersih itu menyakitkan, sakit, namanya bersih-bersih itu sakit. Jadi kan belum tahu dari kelambi toh. Jadi kan dari kelambi disikat. Kelambinya aduh sampai nggak dengar. Apalagi kalau dimasukkan ke mesin cuci yang katen, digeleng, munggah mudun, diperes sampai mesin itu cakur. Sakit tapi sakit itu kafarat penebus dosa. Insya Allah kalau kita punya sikap seperti itu, semua kita itu calon wali. Jadi wali, nanti Allah akan derajat kita menjadi kekasih Allah.
kasih Allah. Nanti lama-lama dengan doa kita tadi suami itu jadi baik, pasti jadi baik, karena yang mendoakan istri yang teraniaya. Sama kalau kita doakan muka-muka kalau impoten gitu, impoten loh dia, entah sekarang entah 10 tahun lagi saat dia diabetes. Kalau dia diabetes, ingat-ingat, ya Allah bojoku saya semono doane sapa, doane sapa, kabul doa itu. Maka hati-hati dengan doa. Kalau kita dihina orang, dinyinyirin orang, didolimi orang, sikapnya ada 3. Yang terakhir tadi puncaknya adalah apa? Mendoakan baik. Allahumma ighfir liqaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang-orang yang pernah menyakiti kita, sekarang maafkan. Dia sudah kasih hadiah sama kita. Kita lanjutkan. Sambut, dilanjut nomor berapa? Yaitu ketika kaumnya mematahkan gigi seninya, melukai mukanya, dan kaumnya membunuh Hamzah, paman Nabi pada hari perang Uhud. Ketika Hamzah dibunuh, Nabi juga seperti itu, karena oleh Nabi itu kalau Hamzah terbunuh. Hamzah itu lebih dari Abu Thalib. Kalau Abu Thalib kan tidak menyatakan keislaman, tapi kalau Hamzah itu benar-benar bela Nabi. Ingat kejadian Hamzah bawa busur panah, Abu Jahal ditotok. Ketika Abu Jahal kata-katain Muhammad, ojo macam-macam, iku ponaanku, keluar gitu, dikeplak siapa? Abu Jahal, dikeplak sampai busur panahnya Hamzah. Padahal Hamzah itu tinggi, kemudian dijuluki pembunuh singa, Asadullah, singanya Allah. Pembunuh singa itu ya cilik penting gitu, bukan, pasti dia tinggi besar, pasti busurnya juga gede, dikeplak ambil busur. Benjol, nggak cuma benjol, berdarah itu kepalanya Abu Jahal. Itu pembelaan. Padahal Hamzah belum masuk Islam. Setelah peristiwa pengepelaan kepalanya Abu Jahal, kemudian Hamzah masuk Islam. Dia bilang di situ, oh macam-macam, aku lulus Islam padahal belum berbaiat, belum bersyahadat. Tapi dia sudah bilang gitu, Hamzah. Maka Nabi sangat sayang pada Hamzah, sangat sayang pada Hamzah. Maka ketika Hamzah meninggal, sama sedihnya, bahkan lebih sedih daripada ditinggal Sayyidina Abu Thalib. Itu Nabi kemudian tadi, oh Hamzah dibunuh sih. Yang membunuh siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Masih ingat? Ya, dipanah sama Wahsy. Wahsy budaknya Hindun Umayyah, yang kemudian dijanjikan kamu kalau bisa bunuh itu Hamzah. Hindu itu benci banget sama Hamzah, karena Hamzah sudah membunuh ibu bapaknya Hindu. Itu ya, lihat ya. Terus pasti dites, ada apel ditaruh di kepalanya orang nari, orangnya sambil muter-muter, coba apel itu panahan, dilempar panah sama Wahsy, ternyata apelnya terbelah. Oh ini titis ini jitu. Maka kemudian dikontrak, disewa sama Hindu untuk membunuh siapa dari Hamzah. Dan Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Maka Wahsy, surat An-Nisa tentang taubat itu kan ayat tentang Wahsy. Hamzah dibunuh oleh Wahsy dan dadanya dibelah, limpah hatinya, levernya diambil, jantungnya diambil oleh itu, dikunyah-kunyah, disemprotkan lagi. Itu yang membuat Nabi terus nangis. Nabi nangis terus itu tadi, Allahumma ighfir liqaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Coba kalau kita, kan kita sudah disuruh kemana-mana. Nabi sudah melewati fase 1, fase 2. Jadi bisa fase berapa? 3. Ini Nabi. Dan kita disuruh seperti itu berdoa. Dan Hamzah, bagaimana ceritanya Hamzah? Kemudian Wahsy itu sampai di periode selanjutnya Wahsy tidak berani tobat. Setiap ada ayat-ayat tobat pasti Wahsy bilang gini, ayat tobat itu bukan buat aku, pasti Allah tidak mau ampuni dosaku. Aku tuh sudah syirik, ya kan dia dulu syirik, tidak Islam. Ketika waraya zina, waraya ketulna, tidak zina, aku sudah zina sama Hindu. Kemudian waraya ketulna, aku sudah membunuh, bahkan yang tak bunuh itu orang kesayangannya Rasulullah. Dan kemudian ada ayat Allah mengampuni dosa-dosa itu semua
semua kecuali dosa syirik. Maka masih mau berbagi, bilang aku nggak tobat karena aku sudah syirik. Maka kemudian sahabat nanya, tapi masih sudah syirik ya Rasul? Turun ayat lagi, Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang mau minta ampun, termasuk syirik. Siapa syirik itu? Bukan lima yasya, bukan siapa yang dikehendaki Allah, tapi bagi siapapun yang minta ampun, Allah ampuni dosa, termasuk dosa syirik. Jadi kalau ada yang bilang dosa syirik itu tidak terampuni kalau mau taubatan nasuha, termasuk seperti saya tadi wahsy. Kemudian kita lanjut, beliau berdoa seperti itu. Kemudian Ibrahim bin Adham mendoakan orang melukai kepalanya dengan permintaan ampun kepada Tuhan. Orang yang melukai kepalanya. Kemudian orang bertanya kepadanya tentang perilakunya yang demikian. Maka Ibrahim menjawab, saya mengerti bahwa saya mendapatkan pahala dari sebab dia, dan saya tidak memperoleh daripadanya kecuali kebaikan. Maka saya tidak senang bahwa ia mendapatkan siksaan sebab saya. Ngertos maksudnya? Ini bukan cuma ilok-ilokan. Jadi Ibrahim bin Adham itu dilempari memang. Dia dilempari anak-anak, dilempari orang, dikira orang gila, dilempari kepalanya berdarah. Sama Ibrahim diambil batunya. Ojo batu sing gede, sing cilik kali, cegak getin. Nanti kalau berdarah, bajuku najis, aku tidak punya ganti. Dikasih batu yang kecil. Itu Ibrahim. Dan dia mendoakan, semoga Allah mengampuni orang itu yang melempari saya. Kenapa dia mendoakan? Karena dia pasti disiksa oleh Allah kalau Allah tidak mengampuni dia. Kasihan kalau dia disiksa, orang dia sudah baik sama aku, memberikan kebaikannya untukku. Jadi sekarang kita doakan, ya Allah jangan siksa dia. Kalau kita kebalik, ya Allah kalau ini, ya Allah ampuni dia, jangan siksa dia, dia sudah baik sama aku, membuat aku diampuni dan membuat aku dapat kebaikan.